Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bita Najis, mahasiswa kelas 3B Sistem Informasi Unsika. Pada video kali ini saya akan menganalisis aplikasi Direktorat Jenderal Pajak. Oke, DJB ini satu dari 9 aplikasi layanan investasi dan keuangan dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan yang saya analisis. Oke, ada pun pembahasannya menganalisa fitur layanan dan proses sistem informasi pada aplikasi DJB, kemudian pengenalan pajak dan DJB, review fitur layanan DJB, menganalisa teknologi yang digunakan, dan menganalisis kelebihan serta kekurangan dari aplikasi. Oke, kita masuk pengenalan pajak dan DJB. Pajak adalah dana yang wajib dibayar oleh individu atau perusahaan kepada pemerintah sesuai dengan penghasilan, penjualan, atau kepemilikan properti. Dana ini digunakan untuk memadai kegiatan pemerintahan dan layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP adalah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertanggung jawab atas perencanaan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan administrasi perpajakan Indonesia. Mereka mengelola platform online seperti e-billing untuk memudahkan pembayaran pajak, mengajukan laporan, dan transaksi perpajakan secara elektronik. Platform DJB juga menyediakan informasi dan panduan terkait peraturan perpajakan kepada masyarakat umum dan pelaku bisnis. Langsung aja kita review fitur layanan yang terdapat pada aplikasi DJB. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan website resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Ini adalah tampilan awalnya yang sangat wow, keren banget. UI UX-nya di sini desainnya sangat kekinian dan warnanya sangat ikonik, biru dongker dan kuning, melambangkan Direktorat Jenderal Pajak. Logo DJB yang baru. Oke, di sini ada beranda, kemudian ada badan hukumnya, dan ada orang pribadi atau di sini ada berbagai badan hukum. Di sini terdapat peraturan-peraturan hak dan kewajiban sesuai dengan perundang-undangan untuk mengedukasi para wajib pajak. Dan kita lanjut aja di beranda. Di sini ada 3 fitur utamanya, yaitu belajar pajak, pendaftaran NPWP, dan layanan digital. Kemudian kita scroll terlebih dahulu, di bawahnya ada tenggat pajak, informasi tenggat pajak pada 30 November, yaitu pelaporan SPT masa PPN masa Oktober 2023. Kemudian 30 November bisa kita lanjutkan. Kemudian peraturan perpajakan yang ada di Indonesia di sini dijelaskan. Di sini ada informasi yang ditampilkan oleh platform ini. Kita mulai dengan fitur pertama, belajar pajak. Di sini ada peraturan perpajakan yang diterapkan, kemudian ada video instruksional yang disediakan oleh DJP dalam bentuk YouTube. Link YouTube bisa kita pelajari satu persatu. Kemudian ada belajar pajak, pajak penghasilan, buku perpajakan, dan leaflet perpajakan. Kemudian ada pajak pertambahan nilai dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada pendaftaran NPWP secara online. Jadi kalau dulu daftaran NPWP harus ke kantor perpajakan terdekat, sekarang bisa melalui online. Tinggal masukkan email kita, kemudian ini untuk login terlebih dahulu, nanti baru bisa
daftar NPWP. Kebetulan saya sudah memiliki NPWP dan saya juga daftar secara online seperti itu. Kemudian di sini ada layanan digital, sini juga bisa kita, sudahkah Anda melakukan pemadanan NIK dan NPWP? Oke, di sini kita bisa login dengan menggunakan NIK atau NPWP kita, kemudian masukkan kata sandinya. Oke, saya sudah memasukkan NIK saya dan kata sandinya. Kemudian di sini ada kode yang harus kita isikan. Kita coba login. Ini adalah tampilan dari layanan yang diberikan oleh DJP. Di sini ada informasi yang tidak bisa saya scroll karena akan saya blur. Nomor NPWP milik saya, email dan nomor teleponnya karena bersifat pribadi. Kemudian di sini ada profil, ini ada bayar menggunakan fitur e-billing, cara mudah bayar pajak. Jadi kebetulan saya belum ada tunggakan pajak yang harus dibayarkan, jadi belum bisa mencontohkan. Di sini ada pembayaran BKK, BPK kirim dan BPK terima. Disampaikan 5 urutan teratas, tapi saya belum ada tunggakan atau tagihan untuk membayar pajak. Kemudian sini ada lapor, kita bisa mengunduh formulir e-form dalam bentuk PDF. Untuk pengisian SPT secara elektronik, kita bisa memilih untuk mengunduh formulir elektronik formulir atau mengisi langsung di website e-filing atau SPT masa pemungut biaya materai. Sini ada aktivasi fitur layanan dan riwayat pelaporannya. Kemudian ada layanan dalam bentuk PHTB atau info KSWP ataupun rumah konfirmasi. Oke, di sini ada riwayatnya yang masih kosong. Dan belum ada yang bisa saya contohkan atau simulasikan karena belum ada tagihan pajak terhadap saya. Seperti itu, kita kembali lagi ke websitenya. Sini ada instansi pemerintahan, tertera semua pasal-pasalnya. Kemudian ada konsultan pajak dan BJAP atau penyedia jasa aplikasi perpajakan adalah pihak yang ditujukan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menyediakan jasa aplikasi perpajakan bagi wajib pajak dan dapat menyediakan jasa aplikasi penunjang bagi wajib pajak. Disebutnya PJAP seperti itu. Oke, mungkin sekian pembahasan fitur. Kita kembali ke PPT-nya. Oke, kita analisis teknologi yang digunakan oleh aplikasi DJP ini. Kemungkinan untuk cloud computingnya, penggunaan layanan cloud computing seperti AWS, Azure, atau layanan local cloud untuk menyimpan data perpajakan dengan aman dan memastikan ketersediaan yang tinggi bagi penggunanya. Kemudian big data dan analitiknya berfungsi untuk pengolahan besar volume data untuk menganalisis tren perpajakan, perilaku pembayar pajak, dan potensi risiko ketidakpatuhan. Kemudian ada keamanan informasi, penggunaan protokol keamanan yang kuat seperti enkripsi data, autentikasi ganda, dan langkah-langkah keamanan lainnya untuk melindungi informasi sensitif yang berkaitan dengan perpajakan. Kemudian ada aplikasi mobile, mengembangkan aplikasi mobile yang memungkinkan pembayaran pajak untuk mengakses informasi, kemudian mengajukan laporan dan
melakukan pembayaran secara mudah melalui perangkat seluler. Kemudian ada teknologi pemrosesan transaksi, sistem pembayaran online dan yang aman dan efisien untuk memproses pembayaran pajak dari berbagai sumber, termasuk e-wallet dan metode pembayaran lainnya. Kemudian UI UX-nya yang kekinian, desain terbuka pengguna yang ramah untuk pengguna dan intuitif, memastikan pelanggan pengalaman pengguna yang baik saat menggunakan platform DJB. Kemudian teknologi integrasi sistem, di mana pengguna integrasi aplikasi yang memungkinkan sistem DJB terhubung dengan sistem lainnya seperti perbankan, lembaga keuangan atau badan pemerintah lainnya. Dan penggunaan teknologi AI atau otomatisasi, implementasi kecerdasan buatan untuk otomatisasi proses seperti verifikasi data, deteksi potensi penyalahgunaan, atau untuk memberikan layanan pelanggan melalui chatbot. Jadi juga saya menggunakan fitur chatbotnya untuk mendapatkan nomor EVIN. Jadi saya kebetulan lupa password, dan untuk mengubah password itu harus menggunakan kode EVIN. Nah, kode EVIN-nya itu harus hanya bisa didapatkan dengan dari kantor proses perpajakan terdekat, seperti itu, layanan pajak terdekat. Tapi dengan adanya teknologi aplikasi mobilnya, di aplikasi mobil ini ada fitur untuk mendapatkan EVIN secara online seperti itu. Dan juga di aplikasi mobil ini ada fitur pencarian kantor layanan pajak terdekat, dan juga tadi ini teknologi pemrosesan transaksi yang bisa melalui aplikasi mobile dan platformnya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Direktorat Jenderal Pajak ini aplikasinya, yang pertama ada kemudahan akses, tentu memungkinkan wajib pajak untuk mengakses informasi, kemudian mengajukan laporan dan membayar pajak secara mudah dan dari mana aja, dan dengan syarat memiliki koneksi internet. Kemudian meningkatkan efisiensi proses otomatisasi, mempercepat pemrosesan data, pembayaran dan pelaporan, mengurangi kesalahan manusia dan meminimalkan waktu yang diperlukan. Kemudian ada keterbukaan informasi, menjaga informasi yang terkini mengenai peraturan perpajakan, panduan dan berbagai layanan yang tersedia pada masyarakat umum. Kemudian ada keamanan data, penggunaan teknologi keamanan tinggi untuk melindungi informasi pribadi dan keuangan dari akses yang tidak sah. Adapun kekurangannya, yang pertama ada keterbatasan akses teknologi. Tentu masyarakat tidak semuanya memiliki akses internet dan juga teknologi yang memungkinkan untuk mengakses aplikasi atau website ini. Kemudian kesulitan teknis, di mana pengguna kurang terampil dalam teknologi yang sepesat atau semodern ini. Saya pribadi aja masih untuk mengotak-atik platform dan aplikasinya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menganalisisnya, apalagi masyarakat pada umumnya seperti itu. Kemudian kesesuaian dan ketersediaan, kemungkinan adanya masalah teknis atau pemeliharaan yang menyebabkan ketidaksediaannya platform atau gangguan platform yang tidak diinginkan. Kemudian keterbatasan dan ketersediaan layanan. Beberapa layanan atau fitur mungkin belum sepenuhnya tersedia atau terintegrasi dengan baik dalam platform ini. Jadi nggak bisa semua yang dilakukan secara offline oleh Direktorat Jenderal Pajak kemudian di-online-kan melalui aplikasi atau website ini. Tapi kemungkinan besar untuk diintegrasikan atau dialihkan menjadi online itu sangat besar harapannya, karena untuk memberikan kemudahan dan efisiensi terhadap seluruh wajib pajak seperti itu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya paparkan dari analisis aplikasi Direktorat Jenderal Pajak ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.